Makanya kemudian banyak orang yang tidak sadar bahwasanya dalam kehidupan ketika dia mencari ilmu itu niatannya adalah karena dunia. Makanya kita lihat kan hari ini banyak orang tua metodenya ketika menyekolahkan anak itu tidak sadar, dia menyekolahkan anak supaya anaknya itu menjadi pegawai dunia. Niatannya dunia. Disekolahkan di SD ini, dilanjutkan di SMP ini, nanti SMP-nya favorit di sini, dilanjutkan di SMA favorit sini. Nanti kuliahnya di sini. Kenapa? Bi sekolahnya di SMA sini supaya kamu gampang untuk masuk kuliah di sini. Kenapa kuliahnya harus di sini? Supaya gampang kerja. Dan itu termasuk di antara perkara yang tadi dikhawatirkan oleh Nabi. Siapapun yang nyari ilmu harusnya niatnya karena Allah. Tapi kalau sudah diniatkan karena dunia, dia akan mencium baunya surga itu. Makanya kalau kita mulai hari ini, setidaknya kesalahan yang dulu kita pernah dapatkan ketika belum paham, hari ini jangan sampai terulang karena anak kita. Kalau nyekolahkan anak itu ya karena Allah. Apakah harus di pondok, Ustadz? Ya enggak. Silahkan sekolah kedokteran, arsitek, tapi orang tuanya selalu menjaga frame niat anak itu. Nak, kamu itu belajar kedokteran, ataupun kamu belajar arsitek, ataupun kamu belajar ekonomi, niatkan karena Allah supaya bisa memberikan manfaat untuk agamamu. Nanti satu waktu ketika agamamu membutuhkan dirimu, kamu datang dan membantu ya. Dan kamu mempelajari semua ilmu yang kamu pelajari di kuliah itu, kamu niatkan bahwasanya untuk memuliakan Allah dan semakin menjadikan kamu bertambah ibadah dengan ilmu itu. Jadi ilmu itu harusnya niatnya untuk akhirat. Jangan dijadikan ilmu itu niatnya adalah aroma dengan aroma cita rasa dunia, Pak. Barang siapa orang tua yang mendidik anaknya dengan cita rasa dunia, ya jangan salahkan anaknya. Kalau ketika orang tuanya tua, anaknya itu akan mengalahkan kepentingan orang tuanya gara-gara urusan dunia. Ini ada kisah nyata ini di daerah Bekasi. Saat itu saya masih di Pamulang. Ada bapak-bapak itu saat itu kemudian beliau itu akan operasi. Ketika beliau akan operasi, saya tahu bapak itu anaknya itu ada 4. Saya mendatangi beliau. Lalu ketika mendatangi beliau, karena saya nggak ngelihat ada satupun anaknya, saya basa-basi nanya, anaknya mana, Pak? Kemudian bapaknya malah nangis. Saya malah kemudian merasa menyesal banget. Tapi apalah daya, beliau sudah nangis, ya sudah, saya minta maaf kalau pertanyaan saya melukai hati. Oh enggak Ustadz tidak salah. Kemudian setelah beliau agak mereda isak tangisnya, beliau ngomong, anak saya semuanya masih kerja Ustadz. Mereka cuma kirim kabar dan ngomong, nanti Pak kalau kemudian sudah operasi nanti insya Allah nggak usah dipikir ya biayanya, kita yang akan nanggung. Terus kemudian bapaknya ceritanya, saya butuhkan itu bukan uangnya Ustaz, tapi saya butuhkan itu mereka yang ada di sini kemudian memberikan doa kepada saya. Tapi ternyata mereka tidak ada dan mereka lebih mementingkan urusan kantornya dan urusan dunianya. Terus beliau itu ngomong, omongan itu saya ingat betul, yang salah bukan mereka, yang salah saya. Dari kecil memang saya ajarin bagaimana mereka pinter supaya mereka nanti pinter nyari duit. Saya kursuskan Ustaz, saya kemudian sekolahkan di sekolah-sekolah yang menurut masyarakat itu favorit, dan anak saya itu semuanya sekolahnya favorit sampai kuliahnya pun di universitas-universitas terkemuka. Tapi hari ini saya baru merasakan apa yang saya lakukan itu salah. Anak saya banyak yang tidak bisa baca Quran. Bahkan ketika saya pernah mendengarkan Qurannya berantakan dan semuanya. Tapi apalah daya, itulah buah pahit dari apa yang saya lakukan. Saya mencetak anak saya menjadi pencinta dunia, dan hari ini saya merasakan akibatnya. Insya Allah nyata, bapak itu sudah meninggal dunia sekarang. Tapi disitulah kita akhirnya memahami betul. Jadi ternyata banyak di antara kita itu menjadikan ilmu, bau dari ilmu itu aromanya itu aroma dunia. Jadi mempelajari ilmu itu aromanya dunia. Hatta ketika mempelajari ilmu agama pun sekarang aromanya juga aroma dunia. Berapa banyak orang yang hari ini tuh sekolah untuk mencari titel. Boleh nggak kita mencari itu?
maka sesungguhnya itu dikhawatirkan akan merusak bagaimana niat kita ketika kita mencari ilmu. Karena sesungguhnya menjaga niat itu susah. Sekalinya kita kepleset dalam hati, ketika kepleset dalam masalah niat, kepleset hati itu lebih parah daripada keplesetnya kaki. Karena keplesetnya hati itu bisa menyebabkan rusaknya seluruh kehidupan akhirat kita. Masa depan kita rusak gara-gara masalah hati. Ya. Dan tentunya kita sudah paham kan, orang yang pertama kali menjadi koreknya api neraka itu siapa? Bukan pezina, bukan pula peminum khamr yang menjadi koreknya api neraka pertama kali untuk dicemplungkan ke dalam neraka. Orang yang menjadi koreknya api neraka pertama kali yang dicemplungkan di dalam neraka adalah orang yang beramal besar tapi kepleset dalam masalah niat. Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati salah satu. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya untuk dicemplungkan ke dalam neraka itu 3. Satu adalah orang yang berjihad, yang kedua orang yang mencari ilmu, yang ketiga orang yang bersedekah. Tapi orang yang jihad karena ingin disebut pemberani, orang yang mencari ilmu karena disebut sebagai orang yang alim dan solih, dan orang yang bersedekah itu supaya dia disebut orang yang dermawan. Kepleset dalam masalah itu, merekalah yang pertama kali mencicipi api neraka. Yang mencicipi api neraka sebelum orang yang meminum khamr, sebelum orang yang berzina. Walaupun orang yang minum khamr dan berzina juga dosa yang kemudian akan ditebus dengan neraka. Artinya itulah susahnya menjaga niat. Dan ternyata rusaknya niat itu bukan hanya riya, tapi meniatkan dunia itu dalam setiap ibadah itu perkara yang juga merusak niat. Dan kita khawatir kalau sudah meniatkan dunia, mungkin dikasih dunia tapi tidak ada lagi balasan di akhirat. Ada kok teman saya beramal untuk dunia, nyatanya dapat dunia. Betul, memang dapat dunia. Wong Allah sudah menjanjikan kok, orang yang mencari dunia akan dikasih dunia, nggak dikurangi. Tapi kelak di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Surat Hud 15 dan 16 Allah menyampaikan, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa orang yang meniatkan dunia untuk mendapatkan dunia, maka kami kasih dunia. Tuh kata Allah, nuwaffi ilaihim, kami kasih dunia yang mereka niatkan, tuh kami kasih. La yubkhasun, tidak dikurangi. Jadi niatnya pengen dapat 100 juta, Allah kasih 100 juta, tidak dikurangi. Selesai ayat itu berdiri sendiri? Enggak. Ayat itu berdiri kemudian disambung dengan ayat berikutnya. Tetapi kelak dalam kehidupan di akhiratnya, orang yang sudah disempurnakan balasan dunianya, tetapi kelak di akhiratnya nggak mendapatkan apapun. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Dan akhirnya di akhiratnya tidak mendapat apa-apa. Berapa banyak nanti orang yang ketika mencari ilmu, ketika dia melihat mizan kebaikan dia kaget, loh, saya mencari ilmu mana ya Allah, 16 tahun saya nyari ilmu. Allah menjawab, loh, nyari ilmu kamu kan hanya untuk dunia. Sudah dikasih toh kepadamu dunia sebagaimana niat yang kamu inginkan. Bisa jadi ada orang yang ketika dia melihat mizan kebaikan, karena mizan kebaikan itu semuanya nanti kelihatan, Pak. Jadi bapak, saya, anak, antum, ukhti, semuanya nanti ketika kita kemudian dalam mizan itu kita ngerti mana sih amal kita yang terbaik itu yang mana. Oh, yang ini. Oh, yang ini. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, loh, mana amalan saya ketika mencari ilmu? Loh, ilmu yang kamu niatkan itu supaya kamu disebut alim sama teman-temanmu, kan kamu sudah disebut salih sama teman-temanmu. Akhirnya tidak ada lagi sisa untuk balasan mereka di akhirat. Dan Allah itu paling benci kalau ibadah yang harusnya untuk Allah di arus-arusnya dengan ridhonya disamakan lalu dengan dunia. Allah itu paling tidak suka, murka Allah disama-samakan dengan dunia. Padahal dunia dan seisinya apabila ditumpuk dihadapkan kepada Allah, kedudukan dunia itu kata Allah, itu kata Rasulullah itu apa? Bagaikan bangkai seekor anak kambing yang pincang kakinya, itu pun masih lebih baik daripada dunia di hadapan Allah. Lah kok tiga-tiganya manusia dengan lancang kemudian menyamakan ridhonya Allah yang begitu tinggi di atas arusnya dengan kemuliaan yang Allah tetapkan, lalu disamakan dengan dunia. Nah, itu yang menjadikan Allah itu betul-betul marah dan murka kepada orang yang meniatkan seluruh perbuatannya bukan untuk ridhonya tetapi untuk niat selain Allah.
Makanya Masya Allah, mencari ilmu yang pertama yang kita harus luruskan itu jangan karena dunia. Kalaupun kita dulu pernah menjadi produk yang salah dari orang tua ketika belum paham, cukuplah mata rantai itu diputus. Jangan sampai terulang lagi kepada anak kita. Dan saya sampaikan, memang apakah semua anak kita harus hafal Quran, Ustaz? Enggak lah. Bapak lebih tahulah apa kemampuan anaknya. Tapi saya sampaikan, kalau anak bapak itu hafal Quran, hafal ilmu agama, Masya Allah besar itu keutamaannya. Wong sholat 2 rakaat sebelum subuh aja dunia dan seisinya kok. Tapi kalaupun anak kita tidak ada keinginan untuk belajar agama, maka tidak apa-apa, silakan di umum, silakan jadi arsitek, silakan jadi ekonom, silakan kemudian jadi dokter, tidak ada masalah itu. Yang terpenting bagaimana kita selaku orang tua selalu menyampaikan frame-nya itu jelas. Nak, kamu itu belajar bukan untuk mendapatkan nilai dan bukan belajar untuk mendapatkan profit. Ketika nanti kamu mudah kerja, masalah rezeki kamu itu ditentukan oleh Allah, tidak ditentukan oleh ijazah. Berapa banyak Pak orang yang hari ini ijazahnya hanya SMP, punya perusahaan besar, di mana karyawan-karyawannya justru mulai S2 dan S1. Padahal dia cuma tamatan SMP. Rezekinya mengalahkan orang yang S2. Bukan berarti kita meremehkan pendidikan, enggak. Yang ingin saya sampaikan, pendidikan itu bukan untuk mengatur dunia kita. Dunia kita itu sudah dijamin oleh Allah, Pak. Sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Jangan dirusaklah amalan anak kita ketika sudah susah payah dia sekolah. Bapak dan saya berkewajiban jaga niat anak itu. Nak, kamu kemudian ini sekolah dari jam 7 sampai jam 2. Niatkan karena Allah ya, Nak. Karena hari ini ya Allah, Pak, kalau niatkan karena dunia itu kasihan banget anak kita itu. Jam 7 dia sekolah, jam 3 dia pulang. Kadang-kadang masih banyak orang tua ngasih kursus lagi. Dengan tumpukan-tumpukan kursus yang banyak, seakan-akan itu Masya Allah. Dengan semuanya itu seakan-akan apa? Niatannya hanya untuk dunia, seakan-akan itu susah banget. Lupa bahwasanya Allah itu ketika mensifati dirinya Rozak, Allah juga mensifati dirinya Rahman. Kadang-kadang kita kan lupa Allah itu Rozak. Betul, Allah itu Rozak, tapi Allah juga punya sifat Rahman. Sifat Rozaknya Allah itu bersamaan dengan sifat Rahmannya Allah. Jadi pasti Allah itu memberikan kasih sayang kok. Ya. Jadi janganlah kita niatkan pahala yang besar. Anak kita SD, SMP susah sekarang, apalagi kita lihat kan anak kita ini sekarang SD-nya itu Masya Allah jam 3 coba. Sampai waktu bermainnya sudah hilang sekarang itu. Hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak bisa mereka lihat pahalanya di sisi Allah. Jadi anak itu mungkin kalau kita salah nggak menjaga niatnya, anak itu nanti ketika meninggal dia ngelihat, saya sekolah 16 tahun, saya bahkan S2, berarti 20 tahun sekolahnya. Lu di mana amalan saya ketika 20 tahun saya sekolah dari pagi sampai sore itu? Ya kan kamu pengennya dapat duit. Udah kami kasih kerjaan kan untuk kehidupan kamu di dunia, dan tidak ada lagi sisa dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang dikhawatirkan. Cukuplah kita apa kalau dulunya kita tidak paham, moga-moga tobat kita mengembalikan dulu dari apa yang kita nggak ngerti. Produk orang tua kita yang orang tua kita belum paham. Semoga Allah mengampuni setiap orang tua yang kita kasih. Tapi kita jangan sampai mengulang produk yang salah, sampai anak kita pun niatnya kita sekolahkan untuk dunia. Dan saya ingatkan betul, dunia anak kita sudah dijamin oleh Allah. Tidak perlu bagi kita untuk memberikan sesuatu yang Allah tidak pernah perintahkan kepada setiap orang tua. Allah itu tidak pernah perintahkan orang tua, pikirkan rezeki anakmu. Ada nggak perintah dalam Quran tentang itu? Tidak ada. Allah cuma perintahkan, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintahnya. Adapun masalah rezeki anak, Allah yang kemudian memberikan jaminan, nahnu narzuqukum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Jadi jangan memikirkan sesuatu yang tidak pernah Allah bebankan kepada kita. Makanya mencari ilmu diniatkan karena Allah, karena dia ibadah, dan ibadah itu Allah murka ketika diniatkan bukan selain Allah. Dan salah satu yang menggelincirkan hati orang yang mereka itu meniatkan karena selain Allah, yaitu adalah dunia. Jangan beramal, aroma dari amal itu adalah cita rasa dunia. Semua ibadah itu untuk akhirat.